Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Tanda-tanda mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia berharap ketika nanti ajal menjemput, saat di akhir kehidupannya, semuanya pasti berharap dalam keadaan baik. Atau ketika dia mati dalam keadaan husnul khotimah, baik di akhirnya. Hal ini senada dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali nanti mati dalam keadaan memegang agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pengertian husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwa husnul khatimah di akhir hayat kita adalah merupakan harapan semua bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis menceritakan, bersabda tentang tanda-tanda daripada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya atau pada saat ketika dia mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kematian, dan akhir katanya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi bahwa di antara tanda daripada orang yang mati husnul khotimah adalah dengan berucap di akhir hayatnya la ilaha illallah. Oleh karena itu, dalam riwayat lain diceritakan, matal mar'u ala ma'asyuh, orang meninggal tergantung dari kebiasaannya. Ketika di dalam kehidupan ini kita sering mengatakan, kita sering berzikir dengan ucapan la ilaha illallah, maka bisa dipastikan di akhir hayatnya maka dia akan mengucapkan la ilaha illallah, dan tentunya dia sudah mendapatkan predikat yang pertama, ciri-ciri dari orang yang akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, di antara termasuk tanda-tanda daripada orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diceritakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati
illa waqallah fitnatal qabri. Bahwasanya diceritakan dari sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam harinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari fitnah dan siksa kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian di antara tanda-tanda lagi orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, yaitu mati dalam keadaan syahid. Dalam hal ini ada 5 macam mati syahid yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyhada'u khamsatun. Yang pertama al-mat'un, yang kedua wal mabtun, yang ketiga wal gharid, yang keempat wasahibul hadmi, yang kelima wasyahidu fi sabilillah. Termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah para syuhada Allah. Dan orang yang dicatat di antara termasuk syuhada yaitu ada 5. Yang pertama al-mat'un, orang yang terkena wabah. Yang kedua wal mabtun, orang yang sedang diuji oleh Allah sakit perut. Yang ketiga wal gharid, orang yang mendapatkan musibah tenggelam. Yang keempat wasahibul hadmi, dan orang yang tertimpa musibah reruntuhan baik tanah maupun bangunan. Dan yang kelima wasyahidu fi sabilillah, orang yang terbunuh ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi di dalam pembahasan orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahid fi sabilillah, termasuk diantaranya mufassir mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu, atau orang yang sedang menyebarkan agama Allah dalam bentuk-bentuk yang lain yang tidak harus berbentuk perang melawan kufar, seperti hanya menyebarkan ilmu-ilmu Allah, atau orang yang sedang thalabul ilmi. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara lagi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di antara contohnya adalah yang diceritakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Buraidah bin Hasib radhiyallahu annahu kana bi Khurasan fa'ada lahu wa huwa marid fawajadahu bil maut wa idza huwa ya'riqu jabinuhu faqala Allahu akbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'min bi'arokil jabin. Sebuah riwayat dari Abu Buraidah bin Hasib radhiyallahu an. Beliaunya berada di Khurasan, lalu saudaranya kembali kepadanya dalam keadaan sakit, sehingga sempat menyaksikan kematiannya. Saat saudaranya meninggal dunia, ia melihat keringat keluar dari dahinya, dan beliaunya berkata, Allahu Akbar. Aku pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meninggalnya seseorang mukmin ditandai dengan diantaranya keringat keluar dari dahinya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi
Imam Nasai, dan Ibnu Majah. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, tentunya masih banyak di antara tanda-tanda daripada seseorang meninggal husnul khotimah. Oleh karena itu, dalam beberapa riwayat juga diceritakan, kalau kau ingin mengetahui seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau tidak, maka carilah tahu kepada orang yang ada di dekatnya. Jika dia mengatakan baik, maka ketahuilah dia termasuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Namun sebaliknya, jika dia mengatakan tidak baik, maka waliyadzubillah, itu adalah pertanda seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita biasakan berbuat baik. Mari kita biasakan untuk berbuat kebaikan, bertakwa kepada Allah, melaksanakan ibadah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita ketika mati dalam keadaan husnul khatimah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.